tengah hingar-bingar suara kendaraan bermotor, kami berkendara menyusuri mengukur aspal jalanan. Sementara di sebagian wilayah yang lain termonitor, emak-emak maupun bapak-bapak berdesakan antri BBM, gas dan minyak gorengan. Naik hiking ke puncak gunung tinggi asik sekali. Naik healing ke puncak gunung sehat ceria berseri. Kira kanan kulihat saja banyak pohon dan bunga pesanan. Atas bawah kulihat slogan selamatkan bumi untuk minyak karbonan. Connecting the dots, connecting the dots, forging a winner spirit for the war of ideas, forging a winner spirit for the war of ideas. Minyak bumi dan tambang menjadi senjata utama mematikan. Hutan dinilai seperti saham, negara ditekan dengan data Painfully obvious, even for me, a 12-year-old Canadian, that we are being defrauded and robbed by the banking system and a composite government. What will we do to stop this crime? The government then continues to increase taxation of Canadians year after year in order to pay back the interest on the exponentially growing national debt. What results is inflation, less real money for Canadians to spend into our economy, and the real money being used to pad the pockets of the banks. When a bank gives you a mortgage, which literally means a death price or a loan, they don't actually give you money. They click a key on a computer and generate the fake money out of thin air. They don't actually have it in their bank book. Malam hening bening hati kami dawamkan. Fajar setia menuai ketentraman dalam keimanan. Connecting the dots, connecting the dots, forging a winner spirit for the war of ideas, forging a winner spirit for the war of ideas. Minyak bumi dan tambang menjadi senjata utama mematikan. Hutan dinilai seperti saham, negara ditekan dengan data rekanan. Global warming and go green tampak suci, menjadi alat kendali global sialan. Ditopang sistem modern, perbankan riba wanita daratan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Oh, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tetap istiqomah, peduli alam, menuai berkah, sukses mulia.
Fakta bencana, bahaya ulama su'u, dan tipu daya iblis yang harus diwaspadai. Kita hidup dari sistem riba. Kita tunduk pada hukum buatan manusia. Kita menyingkirkan hukum Allah dari kehidupan. Namun ketika bumi berguncang, ketika banjir menelan kota, ketika bangunan runtuh dan nyawa melayang, kita langsung berkata, tenang, mereka mati syahid. Tapi, apakah semua yang mati di tengah pembangkangan otomatis mendapat kemuliaan? Inilah peran ulama su'u. Mereka menyembunyikan sebab bencana yang nyata, kerusakan karena tangan manusia sendiri, kekufuran terhadap hukum Allah, dan pembangkangan yang dilegalkan. Mereka tidak menyeru taubat dari riba, tidak mengajak kembali pada syariat, tapi malah meninabobokan umat dengan kalimat, sudah takdir, yang mati pasti syahid. Agar umat tetap tenang dalam maksiat, agar umat tidak bertanya tentang dosa sistem, agar umat tidak sadar bahwa mereka sedang hidup dalam perang terhadap Allah. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Banjir, longsor, kerusakan alam, bukan sekadar musibah, tapi juga peringatan atas sistem yang menolak hukum Allah. Lalu datang iblis dengan wajah baru, bukan bertanduk, tapi berdasi. Iblis memanfaatkan bencana untuk membangun citra, membangun elektabilitas, membangun simpati. Penguasa demokrasi datang membawa bantuan, kamera dinyalakan, air mata dibuat-buat, seolah-olah mereka lah penyelamat. Padahal mereka lah yang melegalkan riba, merusak alam dengan rakus, menjauhkan hukum Allah dari kehidupan, dan membiarkan sistem kufur menjadi aturan hidup umat Islam. Inilah cara iblis bekerja, membalikan fakta. Yang merusak disebut pahlawan, yang menyentuh syariat disebut ancaman, yang kufur dianggap kemajuan, yang taat dianggap ekstrim. Agar manusia terus bermaksiat, terus sengsara, dan terus hina, tanpa pernah sadar siapa musuh sebenarnya. Jangan terkecoh, tidak semua yang mati saat bencana otomatis syahid, dan tidak semua yang menolong adalah pembela kebenaran. Syahid adalah kemuliaan bagi yang taat, bukan hadiah bagi yang sadar melawan hukum Allah. Wahai umat Islam, tugas kita hari ini bukan sekadar menangis di reruntuhan. Tugas kita adalah mengoreksi kesalahan masa lalu, meninggalkan riba, mengganti sistem kufur demokrasi yang menolak hukum Allah, kembali menjadikan syariat sebagai pedoman hidup. Ini bukan soal partai, bukan soal pilihan politik, ini soal, apakah kita masih menjadikan Allah sebagai satu-satunya hakim, atau tidak. Bencana bukan akhir segalanya, tapi bisa menjadi awal hijrah terbesar umat ini. Pulanglah, kembali pada hukum Allah, sebelum kita benar-benar dipanggil. Taubat, sebelum terlambat, jika tidak bencana akan terus menghantam di dunia, sampai ke akhirat.